Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang secara teknikal saat ini mulai sideways, hari Jumat kembali naik dan ternyata pengendalinya kembali masuk melakukan akumulasi. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya coba analisa adalah saham WIFI. Saham WIFI bisa kita perhatikan pada perdagangan hari Jumat masih naik 1% lebih ke harga 2050. Secara teknikal jika kita lihat WIFI sebenarnya saat ini masih oke. Dan beberapa bulan terakhir ini memang masih bergerak sideways. Terpantau masih kuat berada di atas garis EMA 50 di harga 2010 dan di bawahnya masih ada support psikologis di harga 2000. Yang secara teknikal ini masih berupa support kuat. Karena beberapa kali mengetes support ini WIFI masih bisa bertahan. Tapi jika kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin, candle-nya tidak oke. Sempat naik ke sekitar harga 2130, tapi penutupan hanya bertahan di sekitar harga 2050. Sehingga terbentuk shadow ke atas lumayan panjang. Tapi ternyata kalau pemberitaan dengan judul perusahaan Hasim borong 750 juta lembar saham WIFI. Jadi adik Presiden Prabowo ini ternyata salah satu pengendali dari saham WIFI. Jadi bisa kita lihat masih terus melakukan akumulasi sehingga kepemilikan bertambah menjadi setara 61,19%. Dari ISB merupakan perusahaan pengendali dari saham WIFI. Jadi secara teknikal sebenarnya masih oke apabila teman-teman saat ini masih hold, masih bisa di hold. Tapi untuk teman-teman ingin coba entry saat ini, karena candle tidak begitu oke, lebih oke wait and see dulu. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary, bisa kita lihat di sini. Asing terpantau masih terus masuk. Tapi di broker summary, kenaikan 1% lebih ini terpantau ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi karena masih ada distribusi dan candle tidak begitu meyakinkan, lebih oke saya coba tunggu kembali di sekitar harga 2000 sampai 2010. Atau untuk entry coba maksimal untuk entry itu di harga 2050 untuk maksimalnya. Tapi lebih oke apabila entry apabila bisa dapat di sekitar harga 2000 sampai 2010. Jadi selama masih kuat di atas 2000 memang saham WIFI masih bisa di hold, masih layak untuk coba dipantau. Dan untuk target take profit jangka pendek, misalnya saat ini target sekitar 2100 sampai target lebih jauh di 2200. Jadi masih menarik, tapi untuk entry lebih oke adalah coba tunggu di sekitar garis EMA 50. Tapi untuk yang sudah punya, saat ini masih bisa di hold, masih layak untuk coba di swing dengan target terdekat atau target lebih jauh di sekitar 2200. Oke, sekarang kita lihat saham Kalbe. Kalbe secara teknikal, misalnya saat ini masih oke, bisa kita lihat hari Jumat naik hampir 6% ke harga 1595. Jadi kembali naik menuju zona 1580 sampai 1600. Bisa kita perhatikan di bulan Juni, Kalbe beberapa kali mencoba break resisten ini memang masih gagal. Sempat melemah ke garis EMA 50, tapi ini masih bisa bertahan dari rebound. Setelah rebound baru sempat menyentuh 1580. Kalbe memang melemah, tapi bisa kita lihat tidak turun kembali bawah garis EMA 50. Baru di sekitar harga 1480 sampai 1500. Terpantau saat ini Kalbe masih bisa bertahan dari bawah. Candle kenaikan 5% lebih ini menarik, ini lumayan solid. Tapi tetap jika kita lihat sebelumnya juga candle lumayan solid, ini juga hampir lumayan solid, ternyata tetap belum terkonfirmasi break dan melemah. Tapi jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan ini, bisa kita lihat kenaikan 5% ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan asing juga terpantau mulai masuk melakukan akumulasi setelah sebelumnya terus keluar dari saham Kalbe. Jadi untuk yang sudah punya saham Kalbe, misalnya saat ini masih sangat layak untuk di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan karena candle lumayan solid plus ada akumulasi besar, masih ada potensi untuk break 1600 ini menuju target berikutnya di sekitar 1650 sampai 1700 untuk target berikutnya. Jadi untuk yang sudah punya, selama belum ada tanda-tanda patah tren, misalnya saat ini Kalbe masih layak untuk di hold. Sekarang saya akan coba update saham BBNI. BBNI bisa kita lihat 2 hari terakhir juga mulai bangkit, berhasil naik kembali di atas 4000. Kenaikan hari Jumat 1% lebih ke 4180 mencoba untuk break resisten di sekitar 4200 sampai garis EMA 50. Yang saat ini sekitar 4220. Jadi cara pergerakan memang mulai membaik, tapi ingat selama belum terkonfirmasi break garis EMA 50 ini masih akan sideways. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham BBNI, bisa kita lihat di sini
2 hari sebelumnya asing sempat keluar, tapi hari Jumat asing kembali masuk dengan jumlah besar. Dan beberapa minggu terakhir juga jika kita lihat asing semua sudah mulai masuk. Dan kenaikan 1% lebih ini juga terpantau ada akumulasi. Sehingga BBNI masih menarik. Masih ada potensi untuk break garis EMA 50 menuju target berikutnya sekitar 4.300 sampai 4.400. Apalagi saat ini sektor perbankan yang blue chip sudah mulai diakumulasi asing. Secara tekniknya sudah mulai membaik. Apalagi ada rencana untuk penurunan suku bunga. Ini merupakan sentimen positif apabila suku bunga itu turun. Jadi untuk sektor perbankan sudah bisa coba dipantau. Apalagi jika terpantau berhasil naik di atas garis EMA 50. Selanjutnya saham Telkom juga bisa kita lihat hari Jumat juga naik hampir 2% ke harga 2.730. Cara pergerakan jika kita lihat satu minggu sebelumnya sempat turun bawah garis EMA 50-150. Tapi cara candle ini belum terkonfirmasi break karena candle masih menyentuh garis EMA-nya. Dan hari Jumat kembali naik di atas garis EMA 50-150. Sehingga ini masih terkonfirmasi ini masih berupa daerah support. Dan bisa kita lihat candle memang tidak begitu oke karena ada shadow ke bawah. Tapi masih menarik karena cara candle saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50-150. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 2.690. Dan garis EMA 150 di harga 2.700 ini masih berupa daerah support yang lumayan kuat. Dan jika kita lihat resisten kuat untuk Telkom saat ini memang masih ada di sekitar 2.800 sampai 2.880. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Telkom, bisa kita lihat di sini asing dalam 2 minggu ini masih terus masuk. 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat asing terus masuk akumulasi. Dan di broker summary juga terpantau ini masih ada akumulasi. Sehingga saya lihat Telkom masih on track untuk kembali naik mengetes zona resisten ini. Menarik apabila terkonfirmasi berhasil break, cara pergerakan Telkom akan lanjut uptrend dan target berikutnya di harga 3.000. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau di entry pun Musa masih bisa coba pantau. Untuk target entry Musa masih bisa coba tunggu di sekitar 2.680 sampai 2.700 untuk target entry-nya. Target swing jangka pendek di zona 2.800 sampai 2.880. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.